Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Untuk memastikan seluruh yang terafiliasi. Pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton, dan 370.868 butir pil ekstasi dan 2.200 butir obat keras hingga narkoba jenis Happy Five sejumlah 1.163.000 butir. Dan nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen kita buat kompetisi, jadi bagi wilayah dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menyebut Indonesia sedang dalam darurat narkoba, di mana pengguna narkoba semakin banyak dan meluas. Sementara itu, dari tahun 2022 hingga tahun 2024, total perputaran tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi, termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan, termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan terkait dengan Pokja Penegakan Hukum bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200.000 butir lebih, Happy Five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, hasis 132 kg,
tembakau gorila 12.576 gram, kokain 251,3 dan gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses TPPU terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada 5 laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tindak pidana pencucian uang, dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar, dan proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi dengan proses pencucian uang. Ada berbagai keterbatasan dalam rangka rehabilitasi tersebut. Yang pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi yang tadi sudah disepakati untuk ditingkatkan, dan yang kedua adalah biaya rehabilitasi itu sendiri. Karena amanat undang-undang kita mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini stakeholder terkait dalam penegakan hukum dan rehabilitasi narkoba ini, untuk memberikan intervensi kesehatan secara gratis. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, DPR RI secara resmi mengesahkan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR RI. Sesuai dengan putusan hasil uji kelayakan dan kepatuhan oleh Komisi 3 DPR, Setio Budianto ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Rapat paripurna DPR RI Kamis pagi secara resmi mengesahkan 5 pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI. Paripurna pengesahan pimpinan KPK yang digelar di ruang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Sa'ad Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsuriza. Seusai mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, Puan Maharani selaku Ketua DPR langsung mengesahkan 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 usai mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna. Ketua KPK periode 2024-2029, Setio Budianto mengatakan, nantinya setelah dilantik dan aktif menjadi Ketua KPK, dirinya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan, termasuk menyatukan visi misi dari kelima pimpinan. Pihaknya juga akan meneruskan program yang baik dari pimpinan terdahulu, serta mengevaluasi program yang kurang baik. Saya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan. Dari 5 pimpinan itu nanti, ini termasuk juga masalah visi misi ya. Visi misi itu kan bukan visi misi saya, bukan visi misinya Pak JT, bukan visi misinya AJT, Pak Ibnu maupun Pak Fitro, tapi visi misi berlima. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan yang sebelumnya, yang baik pasti akan kami lanjutkan, yang kurang pasti akan kami evaluasi ya, untuk kemudian sebagai bahan perbaikan. Kita akan kembalikan ya, kita akan lakukan hal-hal yang positif, kita perbaiki semuanya dengan harapan bahwa segala sesuatu yang kurang kita akan tingkatkan kembali. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan hasil pengesahan pimpinan KPK kepada Presiden untuk nantinya akan dilantik oleh Presiden secara langsung. Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah disahkan oleh DPR RI diantaranya Irjen Kementerian Pertanian Setio Budianto yang ditetapkan sebagai Ketua KPK. Kemudian ada Fitroh Roh Cahyanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK periode 2019 hingga 2024,
serta Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Dari Jakarta, Steven Patinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua terpilih KPK Setio Budianto menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tetap ada di masa kepemimpinannya nanti. Hal tersebut juga sempat dikatakannya saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR. Setio mengatakan OTT akan dilakukan lebih selektif lagi dengan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan KPK baru lainnya. Setio mengatakan memang OTT tidak harus banyak dan harus selektif untuk melakukannya. Hal itu untuk mencegah adanya tindakan perlawanan seperti pra-peradilan. Bahkan pihaknya juga akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan termasuk visi misi dari 5 pimpinan yang akan disatukan. Dan juga akan meneruskan program yang baik dari pimpinan terdahulu serta mengevaluasi program yang kurang baik. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya, untuk OTT tetap berlanjut. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya. Gitu. Ya, saya yakin semuanya masih sepakat lah masalah itu. Karena kalau saya sebut itu, ya, dan pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, gitu, kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar, gitu. Cuma Pemirsa, untuk menunjukkan masalah olok-olok sudah selesai, Sun Haji membalas kunjungan Gus Miftah dengan mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan juga keluarga. Sun Haji, pedagang ST yang viral setelah diolok-olok oleh penceramah Miftahul Maulana atau Gus Miftah, mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Sun Haji ke pesantren milik Gus Miftah sebagai kunjungan balasan setelah Gus Miftah mendatangi rumah Sun Haji di Desa Banyusari, Gerabak, Magelang untuk meminta maaf. Setelah berdialog dengan Sun Haji, Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan keluarga. Pak Son mau umroh kan katanya mau umrohin banyak. Mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Nah, beliau ngerasa aja diumrohin sama Abah saja. Saat ditanya wartawan, Sun Haji mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Jawab lagi. Masa Intinya nggak tersinggung nggak sih? Enggak ya. Sudah selesai masalahnya. Sudah memaafkan ya. Ya udah maafkan. Oke, Mas Son, makasih. Meski Gus Miftah telah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa dengan olok-olok yang dianggap lelucon yang dilontarkan oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Sun Haji. Publik menilai olok-olok tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara. Polemik ini bahkan masih berkepanjangan hingga hari ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, desakan soal pencopotan Miftah Maulana sebagai utusan Presiden bidang kerukunan agama terus meluas. Meskipun Miftah sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa karena seorang pejabat publik sepantasnya tidak menghina rakyat kecil. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol. Gue larong payu, wis, takdir. Video Miftah Maulana mengolok-olok pedagang es teh bernama Sun Haji di sebuah pengajian menuai kritikan keras. Miftah banjir hujatan publik dan warganet dalam 2 hari terakhir. Meski sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa. Terlebih Miftah menyandang status pejabat negara. Publik pun kini ramai-ramai mendesak Presiden mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama. Petisi pencopotan Miftah di laman change.org bahkan telah ditandatangani lebih dari 11.300 orang hingga pukul 9 pagi tadi. Kabar Miftah mengolok-olok pedagang es bahkan diparodikan dalam unggahan Instagram klub bola elit asal Inggris Manchester United. Dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan kalimat menjunjung es teh maupun menjunjung trofi sama-sama mulia. Tak hanya publik yang kecewa dan ikut sakit hati atas kelakuan Miftah, Presiden Prabowo juga menegur Miftah yang merupakan pejabat di lingkup kepresidenan. Teguran disampaikan melalui Seskap Mayor Teddy.
Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Publik kini menunggu apa sikap tegas istana selanjutnya. Karena bukan kali ini saja perilaku Miftah Maulana menuai kecaman publik. Sebelumnya, pria yang dikenal sebagai pendakwah itu juga pernah menoyor kepala istrinya, tindakan yang dinilai merendahkan wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono juga memberikan tanggapan terkait dengan pencopotan jabatan Gus Miftah sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia. Partai Gerindra tetap menghormati proses yang ada dan menerima keputusan yang sudah diambil. Yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada. Kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Viral tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman membuat warganet membanding-bandingkannya dengan sikap seorang sinden. Diketahui sinden bernama Niken Salindri pernah memborong dagangan penjual minuman yang menonton penampilannya. Niken kemudian mempersilahkan para penonton lain untuk mengambil minuman tersebut secara cuma-cuma.